berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah. Kata Imam Al-Hakim At-Tirmizi dalam Khatmul Aulia, ada beberapa akhlak Allah, satu saja orang punya maka dia wali Allah. Satu saja punya maka dia wali. Hati-hati kalau orang itu wali Allah, nih hati-hati. Kalau orang itu wali Allah, apa kata Allah hadis qudsi? Man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa yang memerangi, menyakiti, memusuhi waliku, kekasihku, aku nyatakan perang kepadanya. Hati-hati. Mencium tangan guru, apakah pertanda guru lebih mulia? Menurut kita iya. Mencium sesuatu, apakah sesuatu itu lebih mulia? Bingung ya? Biasa, biar ngaji itu gak hanya ngelucu-ngelucu doang, biar ketawa kalau nggak bisa jawab pertanyaan. Jarang-jarang tuh. Biasanya pikiran kita, orang yang lebih mulia kita cium tangannya, betul nggak? Atau kita cium dia? Nabi SAW cium Hajar Aswad, mana yang lebih mulia? Hajar Aswad. Tong. Semoga ente jadi ulama nanti ya. Nabi cium Hajar Aswad, mana yang lebih mulia? Nabi tawaf di Ka'bah, mana yang lebih mulia? Beneran nih. Kalau begitu, kita setelah haji umroh yang wajib nggak ziarah? Wajib nggak ziarah? Wajibnya bukan wajib secara syara, tapi wajib secara adab. Secara apa? Yang membuat kita kenal dengan Hajar Aswad siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang bikin kita kenal bahwa haji umroh itu adalah ibadah siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya, itulah makna ajallul asfiya wa akramul habaib, sebaik-baik makhluk. Perhatiin, setinggi apapun umat Islam memuji Nabi Muhammad SAW, hanya sebatas afdalul khalqi, makhluk paling tinggi, bukan sebagai Tuhan. Kalau tadi pembukaan tadi bacaannya, refnya apa? Burdah ya, Maulaya sholli wa sallim daiman, terus ala khairil khalqi kullihim. Ya Allah, sampaikan salawat engkau, salam engkau kepada makhluk paling sempurna, paling mulia. Jadi setinggi apapun umat Islam muji Nabi Muhammad SAW, hanya batas makhluk. Kita tidak pernah menuhankan Nabi Muhammad SAW. Maka saya mau tanya, muji Nabi Muhammad SAW di kitab ini berlebihan atau standar? Yang disebut berlebihan itu apa? Jadi kenapa orang tidak mau baca maulid, nggak mau baca Barzanji, nggak mau baca Dibai, nggak mau baca Simtuduror dan kawan-kawannya? Alasan ustadz-ustadznya apa? Itu pujian terhadap Nabi Muhammad di dalamnya berlebihan, memberi dia sifat-sifat ketuhanan. Adakah yang meyakini Nabi Muhammad SAW punya sifat ketuhanan? Ada nggak? Ada. Letong ente lagi. Yang ada, Tuhan Allah SWT ngasih namanya ke Nabi Muhammad SAW. Itu yang ada. Coba, Allah namanya Rahman Rahim. Di Quran Allah sebut gak Nabi Muhammad Rahim? Ada? Gak ada? Gak ada apa gak tahu? Aduh, ketinggian nih ngajinya ya. Surat Taubah tahu nggak?
Surat Tobat, nanti cari di rumah 2 ayat terakhir, bahwa Nabi Muhammad SAW itu disebut Rahim. Nabi Muhammad dikasih nama oleh Allah dengan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sebut di Quran tentang Nabi Muhammad, wabil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad itu terhadap orang beriman, ini orang beriman bukan? Nabi Rauf, sangat kasih. Nabi Rahim, sangat sayang. Nabi sayang sama kita semua. Maka Nabi sedih kalau ngeliat umatnya tengkar. Ini orang tua, Nabi itu orang tua rohani. Orang tua ngeliat anaknya tengkar, seneng nggak? Ada yang seneng? Ada yang seneng kalau anaknya tengkar? Nah, kalau ingin membuat Rasulullah SAW ridho, jangan suka bertengkar, mau bab nasab kayak, mau bab politik kayak. Ini di Bekasi kota apa kabupaten nih? Kota, berapa yang maju? 3 ya. Itu ada nggak di Quran tentang pilkada? Kan nggak ada. Berarti kalau beda coblosan bukan beda iman toh? Bener nggak? Ini nggak ada titipan Pak. Cuma ini titipan dari kolbu saya. Jangan sampai beda politik menganggap orang beda cukuplah 2016 2019 kita diadu domba oleh politikus yang sudah jadi tikus-tikus itu. Gitu ya, Tong. Tadi ente salah yang mana ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad diturunin Quran, yang bacain Quran ke Nabi siapa? Jibril. Lebih mulia Jibril apa Nabi Muhammad? Kok gitu? Yang guru mana? Nabi Muhammad apa Jibril gurunya? Siapa yang guru? Nabi Muhammad apa Jibril? Hah? Jibril ya? Nah itu orang syariat begitu ya. Orang syariat begitu. Nurnya Jibril dari nur siapa? Maka dalam ilham Syekh Abdul Qadir Jilani, Sultanul Aulia, beliau dapat kalam ilham dari Allah. Apa kata Allah? Aku ciptakan, khalaqtul malaikah min nuril insan. Aku ciptakan malaikat dari nur sang insan. Sang insan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan mana nur Nabi Muhammad sama nurnya malaikat? Ya, kan nggak ada yang orang yang anti mengkaji Nur Muhammad. Apa kata dia? Yang nur itu malaikat, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mah dari tanah. Ya salam. Ya, nggak faham mending diam, jangan komentar. Cukup katakan saya nggak pernah ngaji Nur Muhammad. Tanya apa yang ngerti, gitu aja cukup. Ya, ini coba cari lagi. Ya, pakai ayat. Ya, inni khaliqun basaran mintin. Aku ciptakan manusia dari tanah. Surat Shad. Loh dia kan baru baca depannya, kan ada ayat berikutnya. Setelah si tubuh sempurna, nafakhtu fihi min ruhi, aku hembuskan kepadanya rohku. Itu apa? Berarti sudah ada roh sebelum tubuh. Roh itu namanya Ahmad. Ulama kita yang ahli-ahli marifat sebut itu namanya bukan Ahad. Masa Allah masuk ke tubuh? Kan ada yang meyakini Allah menghembuskan ruhnya, kebayang sama dia Allah menghembuskan zatnya. Waduh, ngeri kali nih. Yang nanya emak-emak, Ustadz, Allah kan menghembuskan ruh, berarti ada zat Allah dong dalam badan kita. Ya salam, jadi Tuhan deh mama. Ntar lagi jadi ngelewatin Nabi, jadi Tuhan. Jadi setinggi apapun kita memuji Nabi Muhammad SAW,
kita tidak pernah mensifatinya dengan sifat ketuhanan. Yang ada Tuhan pencipta alam semesta, memberi namanya dengan namanya, bukan berarti Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Beda ya. Itu yang disebut dalam hadis takhallaqu bi akhlaqillah. Ini hadis tidak sahih menurut ahli hadis, tapi sahih menurut ahli rohani. Berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah. Kata Imam Al-Hakim At-Tirmizi dalam Khatmul Auliya, ada beberapa akhlak Allah, satu saja orang punya, maka dia wali Allah. Satu saja punya, maka dia wali. Hati-hati kalau orang itu wali Allah. Nih hati-hati, kalau orang itu wali Allah, apa kata Allah hadis qudsi, man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa yang memerangi, menyakiti, memusuhi waliku, kekasihku, aku nyatakan perang kepadanya. Hati-hati. Hati. Ini imam yang nukil riwayat ini dan kalimat barusan kami baru ziarahi beberapa hari yang lalu ya. Ini tasyakur tahadus bin nikmah. Nama imamnya Al-Hakim At-Tirmizi. Imamnya berkubur di Tirmiz. Tirmiz itu tahu nggak Pak di mana? Nyampe di Jawa namanya Turmuji. Padahal nama di sananya Tirmiz. Itu di Uzbek bagian selatan, perbatasan dengan Afghanistan. Kita baca hadis di sana dengan silsilah guru kita sampai ke Imam Hakim Tirmizi. Imam Hakim Tirmizi dari Qutaibah lanjut kepada Malik terus gurunya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.